Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Santila dengan stambuk N1D1 2017 kelas A Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan dongeng Oheo. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Oheo yang tinggal di sebuah desa kecil di Sulawesi Tenggara. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, ia bekerja sebagai petani tebu. Tiap hari, ia pergi ke hutan untuk mengunduh tebu. Pada suatu siang, Oheo yang hendak ke sungai untuk mencuci tebu, mendengar suara para gadis. Ternyata ada 7 bidadari cantik yang sedang mandi di sungai tersebut. Wah, baru kali ini aku melihat paras-paras cantik bidadari. Aku ingin menikahi salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Ucap pria itu dalam hati. Saat sedang berpikir, ia melihat selendang milik bidadari itu yang letaknya tak jauh dari persembunyiannya. Dengan cepat dan acak, ia mengambil salah satunya. Mungkin saja aku bisa menikahi pemilik selendang ini, ujarnya dalam hati. Ia lalu menyembunyikan selendang itu di ujung kasau bambu. Kemudian ia kembali ke sungai untuk melihat siapakah pemilik selendang itu. Ia lalu mendekati sang bidadari yang sedang kebingungan mencari selendangnya. Hai wanita cantik, apa yang kau sedang lakukan di sini? Dan siapa namamu? Tanya pria itu pura-pura tidak tahu. Namaku Putri Anawai. Aku sedang mencari-cari selendangku. Apakah kamu melihatnya? Tanya Putri. Selendang? Aku tidak melihatnya, ucap Oheo saat berbohong. Benarkah kamu tidak melihatnya? Tidak ada orang lain di hutan ini selain kamu. Jangan-jangan kamu yang menyembunyikannya? Tanya Putri yang memelas. Hei, kenapa kau menuduhku? Aku akan mencari selendangmu. Tetapi jika aku berhasil menemukannya, kamu harus menikahiku, ucap pria itu. Aku tidak mau. Tujuanku mencari selendang adalah untuk kembali ke asalku. Aku bisa mencarinya sendiri. Kau tak perlu membantuku, bentak Putri Anawai. Lalu Putri Anawai mencari ke segala penjuru sungai dan hutan. Tetapi ia tak kunjung menemukan selendangnya. Ia pun lelah dan menangis karena tidak bisa pulang. Ia sangat putus asa. Inikah yang kau cari? Ucap Oheo. Benar kataku, kau menyembunyikan selendangku. Cepat kembalikan milikku sekarang juga, bentak Putri Anawai. Hahaha, tidak semudah itu Putri. Aku akan mengembalikannya jika kamu mau menikah denganku, ucap Oheo memaksa. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, ucap Putri Anawai karena ia sangat merasa di pojokan.
Harusnya sedari tadi kamu menerima tawaranku. Kenapa harus mempersulit hidupmu sendiri? Cepat ucapkan permintaanmu. Aku akan berusaha untuk mengabulkannya. Ucap petani tebu ini. Aku tidak mau membersihkan rumah dan kamu harus memperlakukanku dengan istimewa. Jika aku punya anak darimu, kamulah yang harus membersihkan kotorannya. Ucap sang putri. Tanpa berpikir panjang, Ohio langsung menyetujui permintaan tersebut. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Bagiku, hal-hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Ucapnya. Tak berselang lama setelah menikah, Putri Anawi pun hamil dan melahirkan. Setiap anaknya buang hajat, Ohio lah yang membersihkan kotorannya. Lama-kelamaan, Ohio tak terima. Ia kerap memarahi Anawai. Ini kan pekerjaan sederhana. Harusnya kamu tak perlu membersihkan kotoran bayi ini. Ucap Ohio. Bukannya kau sudah berjanji bakal membersihkan kotoran anak kita? Kalau kau tak bisa menepatinya, cepat kembalikan selendangku. Lebih baik aku kembali ke kayangan. Anjam Putri Anawai. Merasa takut ditinggalkan sang istri, Ohio pun menuruti perkataannya. Ia sangat terpaksa membersihkan kotoran anak mereka dan setiap hari memandikannya. Pada suatu hari, Putri Anawai berteriak-teriak memanggil suaminya. Alasannya karena sang anak buang air besar. Karena Ohio yang sedang lelah dan kesal, Ohio pun menolak permintaan sang istri. Kali ini aku tak bisa membersihkan. Aku lelah, ucap sang suami. Bagaimana dengan janji-janjimu? Kau hendak mengingkari janjimu? Ucap Putri Anawai. Terserah. Jika kau ingin kembali ke kayangan, kembalilah. Aku tak peduli lagi dengan janji-janji kita. Bentak Ohio seraya meninggalkan rumah. Putri Anawai lalu membersihkan kotoran anak-anaknya sambil menangis. Ia teringat akan janji-janji suaminya di masa lalu. Tak hanya itu, dirinya juga teringat akan kehidupannya semasa di kayangan. Maafkan aku, nak. Ayahmu telah ingkar janji. Ibu tak bisa hidup seperti ini. Maafkan ibu harus meninggalkanmu. Ucap Putri Anawai sambil memeluk anak bayinya. Ia lalu mengenakan selendang dan kembali ke kayangan. Kembalinya ke rumah, Ohio terkejut mendengar anaknya menangis sendirian. Ia pun mencari-cari keberadaan istrinya. Tapi tak kunjung ketemu. Lalu ia melihat ke tempat penyembunyian selendang. Kamu ternyata benar-benar kembali ke kayangan. Ucapnya menyesal telah membentak sang Putri Anawai. Ohio merasa sangat kesulitan merawat anaknya seorang diri. Tiap hari ia menggendong anaknya dan anaknya selalu mencari ibunya. Ohio pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Putri Anawai. Akhirnya ia menemukan cara yang bisa ke kayangan. Dengan membawa anaknya, Ohio pun memberanikan diri untuk menemui orang-orang suku Tolaki. Ia mengatakan alasannya
ingin pergi ke kayangan dengan anaknya. Pemimpin suku Tolaki pun setuju untuk membantunya, tetapi ada syarat yang harus dia penuhi. Syarat tersebut cukup sulit. Oheo harus membuat cincin dari rotan uwe yang tumbuh di hutan belantara. Meski berat, dengan senang hati, Oheo mencari rotan uwewai tersebut sambil menggendong anaknya. Ia sangat menyesal telah memperlakukan sang istri dengan sangat buruk. Setelah berhasil membuat banyak cincin, Oheo kembali menemui suku Tolaki tersebut. Kemudian, pemimpin suku itu memintanya memeluk erat-erat sang anak dan duduk di atas cincin-cincin yang terbuat dari uwewai tersebut. Pemimpin suku Tolaki juga berpesan, "Tutuplah matamu. Jika nanti ada suara pertama, jangan dibuka. Tetaplah tutup matamu dan gendong anakmu erat-erat. Jika kamu sudah mendengar suara kedua, bukalah matamu." Oheo mengikuti saran kepala suku Tolaki tersebut. Setelah mendengar suara kedua, ia telah berada di kayangan. Keberadaannya pun diketahui oleh salah satu bidadari kayangan. Dengan cepat, bidadari itu melaporkan keberadaan Oheo kepada sang raja. "Tuan, aku melihat seorang pria bersama anaknya di halaman kayangan. Tampaknya pria itu adalah Oheo yang sempat mencuri selendang Putri Anawai," ucapnya. Sang raja terkejut. "Bagaimana bisa ia sampai di sini? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sampaikan kepada Putri Anawai bahwa suami dan anaknya datang kemari." Setelah itu, raja menemui Oheo. "Wahai manusia, bagaimana kau datang kemari? Apa tujuanmu sebenarnya?" tanya sang raja. "Mohon maaf Baginda, nama saya Oheo, suami dari Putri Anawai kala di bumi. Tujuan kedatangan saya adalah untuk meminta maaf kepada putri. Dan putra kecil ini adalah anak kami. Ia setiap hari menangis mencari ibunya," ucap Oheo. "Pertama-tama, perbuatanmu mencuri selendang anakku, Putri Anawai, itu salah. Yang kedua, kau tak seharusnya mengkhianati janji kalian." "Saya mengaku salah, Raja. Saya kemari hendak meminta maaf dan mengakui segala kesalahan saya. Demi anak kami, saya rela melakukan apapun asalkan Putri Anawai mau kembali ke bumi," ucap Oheo. "Tentu tak semudah itu, pemuda. Ada syarat yang harus kau penuhi untuk bisa membawa kembali putriku ke bumi. Untuk saat ini, aku melarangmu bertemu dengan anakku," ucap sang raja. "Syarat apa yang harus kupenuhi, Baginda Raja?" tanya pemuda itu. "Pertama-tama, kamu harus mampu menumbangkan batu-batu besar kayangan ini. Yang kedua, kamu harus memungut bibit pada yang terbabur di padang rumput hingga bersih tanpa sisa sedikit pun. Yang terakhir, kamu harus menemukan istrimu di tempat yang sangat gelap. Kalau gagal satu ujian saja, kau akan kembalikan ke bumi tanpa Putri Anawai," ucap sang raja.
Ia berhasil menjalankan misi pertama dan kedua. Hal itu karena ia mendapat bantuan dari para hewan, seperti tikus dan burung. Namun, ia tidak yakin dengan ujian terakhirnya. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan Putri Anawai di tempat yang sangat gelap gulita? Ucap Oheo dalam hati. Ia merasa misi ketiganya ini tak bisa diselesaikan. Ia pun sedih teringat nasib anaknya yang tumbuh tanpa ibu. Dalam keadaan bingung dan panik, tiba-tiba saja ada seekor kunang-kunang yang mendatanginya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tampaknya kau sangat bingung, tanya kunang-kunang itu. Hai kunang-kunang, aku mendapatkan 3 tugas yang sangat berat dari raja. Kedua tugas sudah kuselesaikan. Kurang satu tugas terakhir yang tampaknya tak bisa kuselesaikan. Ucap Oheo lemas. Memangnya apa tugas terakhirmu? Barangkali aku bisa membantumu. Ucap kunang-kunang tersebut. Aku harus menemukan istriku di sebuah kamar yang sangat gelap gulita. Sedangkan dalam kamar itu terdapat saudara-saudaranya. Mana bisa aku asal pilih wanita? Jika salah pilih, bisa-bisa raja mengembalikanku dan anakku ke bumi tanpa Putri Anawai. Jelas Oheo. Oh, jadi begitu rupanya. Kamu tidak perlu cemas, aku akan membantumu. Ucap binatang kecil itu. Bagaimana caranya kamu membantuku? Tanyanya. Lihatlah, ekorku bercahaya bukan? Nah, aku akan hinggap di setiap wanita yang ada di kamar itu. Tugasmu adalah memastikan wanita mana yang merupakan istrimu. Ujar kunang-kunang itu. Wah, ide yang sangat cemerlang kunang-kunang. Terima kasih telah mau membantuku. Ujar Oheo. Tibalah saatnya misi terakhir untuk Oheo diselesaikan. Ia bersama kunang-kunang memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap gulita. Perlahan-lahan, kunang-kunang itu menghinggapi satu persatu wanita yang ada dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa wanita terlewati, berhasillah Oleo menemukan istrinya. Pria itu tersenyum lebar. Ia langsung memegang tangan istrinya dan berkata, Putri Anawai, maafkan aku. Aku berjanji tak akan membuatmu membersihkan kotoran anak kita lagi. Kumohon, kembalilah. Anak kita menangis terus mencarimu di setiap hari. Ucap Oheo. Karena berhasil menuntaskan ketiga tugas dari raja, Oheo pun diperbolehkan membawa Putri Anawai pulang. Hanya saja, Putri Anawai tampaknya kesal dan agak keberatan. Ia sebenarnya tak ingin kembali ke kayangan, ke bumi. Namun, karena raja telah mengutusnya, mau tidak mau, Putri Anawai harus mengikutinya. Mereka turun ke bumi menggunakan seutas tali. Sesuai dengan janjinya, Oheo selalu membersihkan kotoran anaknya. Ia juga tak lagi membentak sang istri. Untuk mempermudah merawat anak, Oheo membuat pekarangan tebu di sekitar rumahnya. Ia tiap pagi hingga sore bekerja di pekarangan. Ketika si kecil buang air besar, dengan sigap
pria itu membersihkannya. Ketulusan hati dan kegigihan Oheo membuat Putri Anawai terkesima. Sang bidadari itu pun lama-kelamaan mencintai suaminya. Karena telah jatuh cinta, Putri Anawai dengan senang hati membersihkan kotoran anaknya. Ia juga terkadang membantu suaminya bekerja di pekarangan. Karena telah tinggal di bumi, aku akan hidup layaknya seorang manusia yang bekerja dan saling membantu suamiku, ucap pada suami. Kini mereka pun hidup makmur dan bahagia. Hasil perkebunan tebu milik Oheo sangatlah melimpah. Tak jarang raja dan para bidadari lainnya berkunjung di rumah Oheo dan Putri Anawai. Baiklah, itu saja dongeng dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.